Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, adik-adik orang dirahmati Allah yang dimuliakan Allah. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat, membelinya dengan hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad yang taat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi. Yang terhormat pemirsa Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Muhyiddin Adam, yang saya hormati pemirsa guru kita semua Bapak Haji Nunu Zakaria, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 dan jajarannya. Ada Pak RW? Ada Bapak Ketua RT 01 sampai dengan RT 07 dan MPS. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan waktu, diberikan umur, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya, khususnya ibadah saum di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah keutamaan bulan suci Ramadan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Itu temanya ya. Keutamaan bulan suci Ramadan dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan manusia. Di antaranya yang pertama dari aspek akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Sebagian potongan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuknya
wal furqan, dan pembeda antara benar dan batil, antara hak dan batil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keagungan Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an itu selain sebagai petunjuk bagi umat manusia, juga yang menjadi membedakan antara kebenaran dan kebatilan, ya, membedakan antara ketakwaan dan kedurhakaan, membedakan antara kemuliaan dan kebinasaan, membedakan antara keadilan dan kezaliman, membedakan antara ketaatan dan kemaksiatan, ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang batil dan perbuatan-perbuatan yang benar itu dibedakan oleh Allah, dan ganjarannya pun, balasannya pun berbeda, ya. Jadi moal sami ayeuna jalmi anu berbuat baik dan orang yang berbuat maksiat, ya. Orang pasti iri orang yang berbuat maksiat masuk surga, ya. Tidak bisa. Yang akan dijamin masuk surga adalah orang yang baik. Orang yang jahat itu udah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah disediakan tempatnya. Ya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir di sini, ya, kelak ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, ya. Al-Jannah. Adapun proses turunnya Al-Qur'an, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 malam bulan Ramadan, ya, malam kemarin itu. Makanya di kampung itu kan masih semangat itu memperingati nuzulul Qur'an. Nah, ada yang bertanya, jadi Pak Ustadz yang benar yang mana? Al-Qur'an itu yang diturunkan pada malam Qadar atau yang tanggal 17 bulan Ramadan? Ya. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya. Yang diturunkan pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar adalah Al-Qur'an yang jumlahnya 30 juz, 114 surat. Ya, dari surat yang pertama Al-Fatihah dan surat yang terakhir An-Nas, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dibawa oleh malaikat Jibril dan didampingi oleh 70.000 batalion malaikat. Coba mulianya, hebatnya Al-Qur'an, ya. Jadi yang membawa Al-Qur'an itu malaikat Jibril. Makanya di dalam surat Al-Qadar, ya, fiha ayat yang keberapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Al-Qur'an dan yang mendampinginya, gitu kan? Kata para ahli sejarah 70.000 batalion malaikat. Coba bayangkan. Kalau satu batalion ada berapa orang? Satu batalion ada berapa orang? Kalau tentara? Ya? Coba bayangkan. Ada berapa? 900 satu batalion. Ini 70.000 batalion. Berarti berapa? Ya? Ya, jangankan Al-Qur'an itu di negara kita di Indonesia.
Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diperingati pada tanggal 17 Agustus, ya. Kemudian yang membawa bendera merah putih itu 70. Itu 70 orang. 70 orang itu perhitungannya dari mana? Dari pasukan 8, pasukan 17, pasukan 45. 45 tambah 17 berapa? Ditambah 8 berapa? 70. Ya, begitu hormatnya itu bangsa Indonesia terhadap bendera ketika dikibarkan itu. Ya, yang membawanya cuma 70 orang, 70 pasukan. Al-Quran 70.000 batalion atau malaikat dibawa oleh malaikat Jibril dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Subhanallah. Nah, jadi Al-Quran diturunkan pada malam Qadar itu yang 30 juz, 114 surah. Adapun ya, yang diturunkan pada malam tanggal 17 bulan Ramadan itu adalah ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq. Diturunkan dari Baitul Izzah, dari langit bumi kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Bacaan yang pertamanya adalah apa namanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah ke Gua Hiro, diterima oleh Nabi Muhammad SAW di tempat itu pada malam tanggal 17. Jadi kalau misalnya ada yang memperingati malam tanggal 17, ada juga yang malam Qadar, itu kedua-duanya benar, kan? Ini menurut ahli sejarah. Bapak dan Ibu bisa membaca di dalam buku yang berjudul Membumikan Al-Quran, ya, dikarang oleh Profesor Dr. Nurul Shihab. Nah, itu. Jadi tidak salah kalau Bapak menjawab tanggal 17 malam bulan Ramadan, juga malam Lailatul Qadar, ya. Itu keistimewaannya Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul, pada malam bulan Ramadan bukan hanya Al-Qur'an. Ya. Tapi kitab-kitab yang lain pun, kitabullah seperti kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam pada bulan Ramadan, pada malam bulan Ramadan. Kemudian kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Daud alaihissalam pada malam bulan Ramadan. Kemudian kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh siapa? Kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam bulan Ramadan. Subhanallah. Ya, itulah keutamaan bulan Ramadan. Oleh sebab itu, maka bahagialah kita yang setiap waktu ya selalu membuka Al-Qur'an, selalu membaca Al-Quran, dan sekali-kali ya baca, pelajari maknanya. Nah, supaya kita tahu gitu kan, ya apa itu di dalam Al-Quran itu. Subhanallah. Kartos sadana? Kartos? Mawar tumbuh depan halaman, berwarna merah menjadi taman. Al-Quran adalah kitab suci pedoman, petunjuk yang menerangi setiap zaman. Al-Quran akan menjadi cahaya setiap zaman, zaman apapun. Apalagi sekarang sudah memasuki zaman apa? Zaman teknologi yang sudah canggih, ya. Manusia-manusia yang pintar, yang dangkal dengan akidahnya, dengan agamanya, kadang-kadang gitu kan melalaikan dan mencemoohkan nilai-nilai keagungan Al-Quran. Itu ya. Nah, jadi urang ulah
ulah melecehkan ya isi kandungan Al-Qur'an. Ya, kalau kita ingin senantiasa hidup dalam kemuliaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Ramadan dilihat dari aspek syariat, ibadah dan muamalah. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita baca, yang sering kita dengarkan, yang sering kita kaji, bahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita juga sudah pada hafal. Ya, pemudik orang. Ya. Terus hafal orang surat Al-Baqarah 183? Terus hafal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, teruskan. Ibu-ibu nu hafal begini. Ya. Ari bapak-bapak sanes teh hafalkan poho deui. Ya, sabab geus usia kieu mah hese hafal gancang poho gitu. Ya. Ibu-ibu itu sabaraha bae kalau gitu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi Al-Quran diturunkan untuk umat manusia supaya takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi orang yang bertakwa insya Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dunia dan akhirat. Ayo selamat dunia dan akhirat. Akan hoyong selamat dunia kumpul. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan muttaqin, ya. Orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa Ramadan bisa menghapus dosa-dosa yang telah lewat dengan syarat ya puasanya ikhlas, tidak asal-asalan, kan? Ya. Jadi harus dengan ikhlas karena Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau, yang telah lalu. Ya, insya Allah. Jadi jangan khawatir, ulah alit mana, kurang nahan, ya dahaga lapar, ya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, ya barijeng beuteung keperoncongan, lapar, ya, kecapean, kelelahan. Nah, kalau dilaksanakan dengan ikhlas, maka dosa-dosa yang telah lampau, ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin. Amin. Orang yang banyak beribadah menghidupkan bulan Ramadan, maka dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sama, ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu ya. Menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah itu apa saja telah kita laksanakan, ya. Di antaranya qiyamul Ramadan, ya. Apa qiyamul Ramadan? Salat apa? Salat sunat tarawih, ya. Bermacam-macam ini juga, ya. Salat sunat tarawih juga. Ada yang melaksanakan 11 rakaat, ya. Ada yang melaksanakan
pelaksanaannya ada yang dilaksanakan ya 4 rakaat 1 kali salam ya. Nah, jadi 11 rakaat ya, 4 2 kali salam ditambah witir 3. Ada juga 11 rakaat ya yang 2 rakaat ya, berarti berapa salam? 8 kali salam ditambah witirnya 3. Ada juga yang 23 ya. Nah, jadi bermacam-macam ya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian memperbanyak sedekah ya. Nah, ini kesempatan yang paling bagus, peluang emas ya. Nah, kita yang memiliki kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sok sisihkeun untuk kepentingan di jalan Allah ya, melalui sedekah ya. Sekarang dibuka, sudah mulai menerima panitia titipan zakat fitrah, zakat mal dan sedekah. Nah, itu ya. Tok yang punya kelebihan rezeki, insya Allah kita tidak akan sempit rezeki dengan memperbanyak sedekah. Ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayu sedekati afdol. Sedekah apakah yang paling mulia, yang paling afdol? Kata sahabat Nabi Anas, ya, qala sedekah di Ramadan. Jawab Rasulullah, beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ustaz, kalau begitu, lalu bagaimana dengan sedekah di luar bulan Ramadan? Sedekah di bulan Ramadan juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda sama. Tapi kalau sedekah di bulan Ramadan itu punya keistimewaan, ya, punya keistimewaan. Bukan berarti di luar bulan Ramadan tidak ada pahalanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bulan Ramadan dilihat dari aspek akhlak. Ya. Nah, dilihat dari aspek akhlak, bulan Ramadan merupakan syahrul riyadhah. Bulan diklat. Apa diklat? Pendidikan dan latihan. Di bulan Ramadan yang dilatih apa coba? Ya. Selain ibadah yang lain, dilatih apa? Dilatih kesabaran. Ya. Di antaranya sabar atau diklat latihan kesabaran, sabar dalam kepayahan taat. Jadi taat itu capek, Pak. Taat itu capek. Ya. Ya, tahun kemarin dengan tahun yang sekarang berbeda nih. Ada perbedaan. Sebab ada maghrib itu kan berkumandang di masjid yang lain, itu kan sekian menit perbedaannya, kan? Pada waktu kita menunggu yang lain sudah terdengar azan, di kita belum, dan belum itu masih menunggu 10 menit lagi. Di sini diuji kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rada leungeun aya di masjid. Di masjid kan takut terjadi fitnah, sok sieun difitnah Bu warga masyarakat, dan warga masyarakat kadang-kadang itu kan yang tipis keimanannya, yang nilai kesabarannya kurang. Ya teh masjid di sana ada gini buah-buah mana nama kendalahar gini ya terbala kecerakan ya kan, yang lain sudah ada kan, di masjid ini belum. Salah satu contoh aja Masjid Muhajirin, ketika berkumandang anak di sebelah sana. Di sebelah sana itu kan menganggap bahwa Muhajirin lebih mendahului azan. Nah, ini kenyataan nih. Pengurus DKM diuji kesabaran di sini. Ya, karena sebelah timur itu kan menganggap bahwa Muhajirin sudah berkumandang azan, padahal di Muhajirin belum ada, karena yang ada lebih dulu adalah di sebelah barat. Diuji kesabaran di dalam rangka ketaatan, itu kan. Nah, makanya dilihat dari aspek akhlak, gitu kan. Bulan Ramadan merupakan syahrul riyadhah. Ya, mudah-mudahan kesabaran kita ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu
Ya. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu berat. Sok, tidak sedikit itu. Bapak kalau di jalan misalkan sedang mengendarai kendaraan, ya sedang mengendarai motor, melihat ada orang yang menggunakan kendaraan beroda 2 motor sambil merokok di jalan, ya, melepus, ya. Tapi kita harus husnudon, ya. Bahwa kan ngerokok bari mengendarai motor bukan umat Islam. Kalau umat Islam mah sapi rapuh gitu kan. Nah itu sedang berpuasa gitu ngelepus ngerokok bari jeung sedang menggunakan kendaraan. Ya. Nah itu. Ya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ya kan? 3 kesabaran ini dia berat. Tapi insya Allah, ya kita kalau sudah teruji kesabaran, maka ibadah saum kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar hidupnya senantiasa didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kurang sabar aja. Ya, sudah hari ke berapa sekarang? Hari ke-18 sabar tuh. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar ya, yang senantiasa didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, keutamaan bulan Ramadan dilihat dari aspek rahmat dan barokah ya. Dilihat dari aspek rahmat dan barokah, Rasulullah SAW membagi bulan Ramadan menjadi 3 etapa, jadi 3 babak. Ya, babak yang pertama dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 disebut babak nuzulur rahmat, ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babak yang kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 disebut babak maghfirah, ampunan. Dan tanggal 21 sampai dengan terakhir, ya, ada yang sampai tanggal 30, ada yang sampai 29. Itu disebut babak itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Ya. Nah, sekarang kita berada di babak berapa? Di babak kedua. Babak apa babak kedua? Babak maghfirah. Kalau di dalam pertandingan itu, babak maghfirah disebut apa? Ya. Babak semifinal. Ya, 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 disebut babak penyisian. Makanya di dalam pertandingan di babak penyisian itu penonton lebih banyak, dan yang bermainnya juga, yang bertandingnya juga semua banyak sekali. Jadi tong kaget Bapak Ibu lamun taraweh di masjid, ya, malam pertama sampai malam 10 penuh masjid. Ya. Jangankan di dalam, di luar pun itu kan berdesak-desakan. Ya. Di semua masjid. Kecuali di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Nah, pada babak kedua, 10 hari kedua, tanggal 11 sampai tanggal 20 mulai, ya, maju ke depan. Lailatul Qadar atau malam Qadar. Pingin kita bertemu dengan malam Qadar? Pingin? Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelum berdoa, saya akan menyampaikan beberapa pantun, didengarkan. Tak ada panjang, tak ada lebar. Sambil dipegang, jangan cuma dipandang.
ibadah puasa di bulan Ramadan haruslah sabar karena godaan banyak menghadang, ya. Jadi kita harus sabar. Yang kedua, ikan gabus dan ikan sepat. Kalau berenang lincah dan cepat, mari kita tunaikan sedekah dan zakat agar tercatat hamba-hamba Allah yang taat. Masuk sedekah? Masuk sedekah? Rajin atau sakabeng? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Gaya ngajawab sakabeng ini udah rajin, kan? Yang ketiga, di akhir bulan kejar setoran, dagang ikan goreng dan telur dadar. Sering-seringlah sholat malam dan baca Quran, semoga dapat meraih Lailatul Qadar. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam kemuliaan. Ya, mudah-mudahan juga kita selama di bulan Ramadan sekarang sudah memasuki 10 hari kedua, ya hampir terakhir kita akan memasuki 10 hari ketiga. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah selamanya. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazzina minal qaumiz zalimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi